الله أكبر 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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق الله وصدقه وعز جنده وحسن أحزابه لا إله إلا الله ونعبد الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمن وبرحمته تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف العباد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من صار بهدى إلى يوم القيامة أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ السرير إلى هذا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. Sudah salat sebagai jiwa syukur mereka atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sejenak pun tidak pernah berhenti terjebak kepada rasanya. Walaupun kita masih sering melayani, walaupun kita masih sering hilaf, mudah-mudahan kita bahwasanya rahmatullah sahabat kasih sayang dia selalu mendahului akan amal. Selain dari salam, semoga tercurahkan rahmat kepada seluruh ulama kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita banyak orang yang berkhilafah, semoga Allah mengizinkan kita membersami beliau surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salatul adha dan berbahagia. Ibu adalah merupakan simbol dari permusuhan berbagai antara iblis dan manusia. Maka hari ini jamuan sholat yang belum berbuat berarti sudah berakhir.
Selanjutnya, kedua, pasangan suami dan istri. Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Hajar sudah betul-betul menginginkan kehadiran anak dan keturunan. Keinginan itu selalu diucapkan dalam munajatnya. Rabbi habli as-salihin. Ya Allah ya Tuhanku, karuniakanlah aku seorang anak dan keturunan. Bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim nanti ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun Nabi Ibrahim nanti ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah memberikan berfirman, "Fabasyarnahu bi-ghulamin halim." Allah kami kasih pada bergembira akan hadirnya seorang anak yang beribu artinya Nabi Ismail alaihissalam. Hari demi hari telah berlalu, Ismail kecil pun mulai beranjak dewasa. Sang ayah sedang dalam puncak kebahagiaannya, di mana Nabi Ismail sudah bisa membantu dalam pekerjaan, di mana Nabi Ismail sudah membersamai kegiatan safar. Di tengah kebahagiaan itu, tatkala sang anak sudah mulai dewasa, perintah Allah yang begitu berat, ujian yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diminta menyembelih sang anak yang telah lama menantikan kehadirannya. Tatkala Nabi Ismail sudah mulai tumbuh dewasa, ini arafil manami, wahai anakku, aku diperintahkan Allah dalam mimpiku, anni abbaruka, bahasanya aku diperintah untuk menyembelihmu. Fanzur madakar, bagaimana pendapatmu? Bayangkan, seandainya ada bapak yang berkata demikian, lalu pemuda si perempuan, kira-kira gimana jawabannya? Sini Pak, mau aja yang tersebar pikiran orang. Atau kalau tidak, itu nenek itu sudah tua, kenapa harus aku? Tapi tidak dengan Nabi Ismail alaihissalam, beliau tidak butuh waktu yang lama, langsung menjawab, if'al ma tu'mal satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu memang perintah dari Allah, kalau itu memang betul tugas dari Allah, maka laksanakanlah oleh bapakku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawaban dari seorang anak yang saleh, bukan akan mendapati aku termasuk dalam orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa hikmah dari sekian kisah tersebut yang setiap tahun kita dengarkan? Yang pertama, bahwasanya sunnatullah, ketetapan Allah itu berlaku dari sejak diciptakannya alam semesta sampai hari kiamat. Apa itu? Ketetapan Allah berupa balasan-balasan kebaikan untuk orang-orang yang
menerima segala keputusan Allah dengan sabar, dengan ikhlas. Kita saksikan bahwasanya Nabiullah Ibrahim diberi ujian yang begitu berat, cobaan yang luar biasa, diminta membeli anaknya, tidak segan-segan, tidak pikir panjang. Kedua nabi ini, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail, melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Sebelum menyembelih, sang anak Nabiullah Ismail berpesan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, boleh silakan sembelih itu atas nama Allah. Tapi aku minta beberapa syarat." Apa itu? Yang pertama, "Wahai bapakku, sembelih aku di tempat yang tidak ada seorang pun melihat." Yang kedua, jangan sampai bajumu ini terkena garam. Oleh karena itu, lepaskan dulu bajumu. Yang ketiga, dengan pisau yang tajam, karena ketika pisau itu menyentuh leherku, aku akan langsung terpenggal. Yang keempat, jangan sampai ibuku dan kawan-kawanku melihat darah bekas penyembelihan aku. Di saat ujian perintah yang luar biasa itu, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail lulus. Apa balasan baik untuk orang-orang yang sabar, ikhlas dengan ketetapan Allah? Yang pertama, wa fadailahu bidzibhin azim. Allah ganti Nabiullah Ismail ini dengan sembelihan yang terbaik, yang langsung dari surga. Apa sampai di situ? Tradisi dan kisah Nabiullah Ibrahim akan selalu diceritakan, akan selalu diingat sampai hari kiamat, dan syariatnya masih berlaku sampai hari ini. Apa coba? Tidak. Nabiullah Ibrahim berkat seorang ayah yang soleh, berkat seorang ayah yang baik, turun dari beliau anak keturunan yang semuanya menjadi nabi dan rasul. Kita tahu dari jalur Nabiullah Ishak alaihissalam lahir Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail sebagai balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir kekasih kita, sang juru penyelamat kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, mari kita jaga anak-anak dan keturunan kita, karena kita tahu Nabi pernah bersabda, "Adhudul ladakum fa'innahum makhlukuna min zamanin ghairu zamanikum." Jaga anak-anakmu, karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman itu. Kita lihat Pak, sekarang aja bagaimana kita melihat dunia yang begitu luas, pergaulan bebas, nauzubillah, narkoba, maling, begal, mudah-mudahan semuanya tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Apakah kita tinggal diam? Sebejat-bejatnya kita sebagai ayah, pasti tidak ingin anak kita juga ikut demikian, betul? Atau adakah seorang ayah, ya sudah, nak, ayah mau maling dulu, sekarang ayah dapat 500.000, mudah-mudahan besok kalau bisa begal satu hari bisa dapat 1 juta. Apa ada yang seperti itu? Tidak ada. Sebaik-baiknya ayah, seburuk-buruknya orang tua pasti menginginkan anak keturunan yang menjadi keturunan yang baik dan soleh. Oleh karena itu, jaga dan rawat
bagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, ayah yang baik juga akan melahirkan anak yang baik. Kalau kita merasa tidak mampu dan kurang mampu mendidiknya, titipkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan, ke madrasah, ke majelis taklim, ke pondok-pondok pesantren, supaya anak itu tidak menjadi tidak mencoreng nama baik keluarga, justru menjadi kebahagiaan, menjadi penyelamat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Sedikit mudah-mudahan ini ada manfaatnya, semoga menjadi tambahan mari bagi kita semua. Sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.